Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita melanjutkan pembacaan Minhajul Abidin. Sudah sampai pada pembahasan satu persatu dari ketujuh macam akobah, tahapan akobah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa anadzana bi asrarih. Fa'lam, maka ketahuilah, al-an, sekarang, bi taufiqillahi, dengan taufik Allah, annal hasilah, sesungguhnya kesimpulan, hasil ya, minal jumlati, dari kesimpulan, sab'atu aqobatin, ialah terdapat 7 macam mujahadah yang dilewati oleh seorang abidin. Al-ula, yang pertama, aqobatul ilmi, ialah mujahadah ilmu. Atsaniyatuh, dan yang kedua, aqobatul taubati, ialah mujahadah taubah. Atsalitsatu, dan yang ketiga, aqobatul awaikih, ialah mujahadah awaik. Rabi'atu, yang keempat, aqobatul awaridih, ialah mujahadah awarid. Al-khamisatu, dan yang kelima, ialah aqobatul bawa'isi, mujahadah bawa'is. As-sadisatu, dan yang keenam, ialah aqobatul qawadihi, mujahadah qawadih. As-sabi'atu, dan yang ketujuh, ialah aqobatul hamdi wa syukri. Wa bitamamiha, dan dengan sempurnanya 7 aqobah tersebut, yatimuh, menjadi sempurna, kitab Minhajul Abidin ilal Jannah, penulisan kitab Minhajul Abidin ilal Jannah. Wa nahnu, dan kami, al-an, saat ini, nattabi'u, akan mengikuti hadhil aqobati, terhadap beberapa mujahadah ini, bisyarhin mujazil lafdi, dengan penjelasan yang ringkas lafadznya, mustamilin, yang mencakup, alam nukati, atas beberapa dasarnya, beberapa dasar al-maksudati, yang dikehendaki, min hadza sya'ni, dari perkara ini, yaitu perkara ibadah, jalan ibadah. Kullun, masing-masing, minha, dari 7 aqobah itu, fi babin mufradin, fi babin mufradin, berada dalam bab tunggal, insyaallah azza wa jalla, wallahu subhanahu waliyut taufiq. Insya'ah, apabila menghendaki Allah, siapa Allah azza wa jalla, wallahu subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala, waliyut taufiqih, ialah zat yang memberikan pertolongan yang berupa taufik ya. Buat tasdid, dan berupa tasdid. Al-hidayah, taufik itu adalah al-hidayah ila wafqi syai' wa qadrihi wa ma yuwafiquh, wa qaddarahu wa qadrihi wa ma yuwafiquh. Versi yang lain, taufik itu adalah ja'lullah fi ala abdihi muwafiqun lima yuhibbuhu wa yardah. Jadi Allah menciptakan perbuatan hambanya, dan perbuatan itu sesuai dengan apa yang ia cintai dan ia ridhoi. Selain taufik, ada juga tasdid. Tasdid itu adalah muwafaqatus shawabih, sejalan dengan kebenaran. Bimannihi, dengan anugerah dari Allah, dengan nikmat dari Allah. Al-mannu itu ada 3 makna, di antaranya ialah al-in'am. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, tidak ada daya untuk menjauhkan diri dari maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan sebuah ketaatan, illa billahi, kecuali dengan sebab pertolongan Allah, al-aliyyi, yang maha luhur, al-azim, yang maha agung. Ini makna la haula ya. Ada sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu, ketika itu aku sedang bersama dengan Rasulullah, maka aku berkata kepada beliau, la haula wala quwwata illa billah. Aku melafadzkan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah sallallahu menanggapi, atadri ma tafsiruha, kamu tahu tidak apa tafsir daripada la haula wala quwwata illa billah? Fakultu, maka aku menjawab, kata Ibnu Mas'ud, la, aku tidak tahu ya Rasul.
Qala, maka Nabi bersabda, la haula amma ma'siyatillah wa la quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Ini tafsir daripada la haula wa la quwwata illa billah. La haula amma ma'siyatillah, tidak ada daya untuk menjauhkan diri dari maksiat, wa la quwwata ala ta'atillah, tidak ada kekuatan untuk menjalani ketaatan kepada Allah, illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Tsumma daraba biyadaihi ala mankibi, kemudian setelah itu Rasulullah menepuk-nepuk bahuku, kata Ibnu Mas'ud. Hakadha akhbarani Jibril, bahkan Nabi menambahkan hakadha akhbarani Jibril, seperti itulah yang Jibril kabarkan kepadaku. Wa fi sahihain, dalam Sahih Bukhari Muslim, la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Jadi la haula wala quwata illa billah adalah harta kekayaan dari beberapa harta kekayaan surga. Jadi ajuha mudakharun liqailiha. Jadi pahalanya la haula wala quwata illa billah sudah disiapkan bagi yang melafadzkannya. Bahkan dalam riwayat lain, aksiru min la haula wala quwata illa billah fa inna dzikraha yadfa'u tis'atan wa tis'ina da. Perbanyaklah melafadzkan la haula wala quwata illa billah, karena orang yang menzikirkan bacaan ini itu dia berkemampuan zikirnya itu dapat menolak 99 penyakit. Jadi membaca la haula wala quwata illa billah itu fadilahnya dapat menolak 99 penyakit. Adnaha al-lamam wa huwa tawfun minal junun. Penyakit yang paling rendah ialah penyakit stres. Penyakit stres lah. Sebagian dari gila. Dari makhul juga, anna man qalaha kasyafallahu anhu 70 baban minal bala. Orang yang melafadzkan la haula wala quwata illa billah, Allah akan bukakan darinya 70 pintu dari musibah, dibuka. Jadi nanti dia nanti akan menjadi kasyaf, bisa melihat, oh kalau saya begini akan terjadi seperti ini, diberi kemampuan oleh Allah membaca musibah yang akan datang. Visioner. Dalam riwayat lain, minal hammi, orang yang melafadzkan la haula wala quwata illa billah, dia akan selamat dari keresahan. Adnaha al-faqr, yang paling rendah ialah dia akan selamat dari krisis, dari faqr. Kita langsung pada al-aqabatul ula. Mujahadah yang pertama, wahiyah al-aqabatul ula, ini adalah aqabatul ilmi, mujahadah ilmu. Fa'akulu, maka aku berkata, wabillahi taufiqih, dan dengan sebab pertolongan Allah lah at-taufiqu, turunnya taufik. Ya talibal khalasi, ini pidatonya Al-Ghazali. Ya talibal khalasi, wahai orang yang memburu ataupun mencari keselamatan, wal ibadati, dan ibadah, alaika, wajib atasmu, awalan, di awal gerakanmu, wafaqah, semoga memberikan taufikah kepadamu, Allah, siapa Allah, bil ilmi, wajib atasmu, awalan, tahapan pertama, bil ilmi, meraih ilmu, belajar ilmu. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya ilmu ialah al-qutbuh, adalah asal daripada ibadah. Al-qutbuh adalah asal daripada ibadah, aslu amril ibadah. Wa alaihi, dan atas ilmu, al-madaruh, porosnya ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian jadi ilmu adalah al-qutbuh, aslu amril ibadah, asal daripada urusan ibadah. Wa alaihi al-madaruh, dan ilmu adalah porosnya ibadah. Wa alam, dan ketahuilah, annal ilma wal ibadata, sesungguhnya ilmu dan ibadah, jawharani, keduanya adalah mutiara, dua perkara yang sangat berharga. Bahkan li ajlihima, karena faktor keduanya inilah, kana, realita menjadi realita, nampak, kullu ma taro, terwujud, kullu ma taro, segala apa yang engkau lihat, wa tasma'u, dan segala sesuatu yang engkau dengar. Seperti apa contohnya? Min tasnifil musannifin, aktivitas tulis menulisnya para penulis, musannif. Wa ta'limil muallim, aktivitas belajar mengajarnya para pengajar. Wa wa'zil wa'idhin, aktivitas mau'idhahnya para ahli mau'idhah.
wa nadharin nazirin, kemudian aktivitas berfikirnya para pemikir, semuanya itu faktornya dua, ilmu dan ibadah. Wujudnya semua itu karena dua faktor, yaitu karena ilmu dan ibadah. Bal bahkan li ajlihima, karena ilmu dan ibadah, unzilatil kutubu, beberapa kitab samawi, kitab langit diturunkan. Diturunnya kitab samawi, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, Suhufi Musa, Suhufi Ibrahim, itu faktornya karena ilmu dan ibadah. Wa ursilatir rusul, kemudian para utusan diutus juga sama, li ajlil ilmi wal ibadah. Bal bahkan li ajlihima, karena faktor ilmu dan ibadah, khuliqatis samawatu, diciptakannya beberapa langit, wal ardu dan bumi, wa ma dan segala suatu makhluk, fihinna yang berada di dalam langit dan bumi, minal khulqi dari makhluk. Terciptanya langit, beberapa langit lapis 7 itu, bumi dan isinya, itu faktornya li ajlil ilmi wal ibadah, karena tujuan itu. Wa ta'ammal, maka renungkanlah ayataini, dua ayat, fi kitabillah azza wa jalla, dalam kitab Allah azza wa jalla. Ihdahuma, salah satunya ialah qauluhu jalla dzikruh, ialah firman Allah jalla dzikruh, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin, Allah menciptakan 7 lapis langit, wa minal ardi, dan dari bumi juga, mislahunna, Allah ciptakan sama dengan samawat, yaitu terdiri dari 7 lapis. Kemudian setelah terciptanya keduanya ini, yatanazzalul amru bainahunna, turunlah perintah Allah antara 7 lapis langit dan bumi. Tujuannya apa itu? Li ta'lamu, agar kalian tahu, agar kalian berilmu, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, ialah zat yang kuasa. Jadi proses Allah menciptakan 7 lapis langit, bumi, kemudian fenomena turunnya hukum di langit dan bumi, turunnya perintah dan larangan, itu tujuannya li ta'lamu, agar kita hambanya ini mempunyai pengetahuan tentang tauhid, bahwa sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya pengetahuan Allah sungguh meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu tidak lepas dari pengetahuan Allah, semua menjadi objek pengetahuan Allah. Ini tauhid. Penciptaan langit dan bumi dan isinya, turunnya amr dan nahyun di antara beberapa langit dan bumi, itu agar kita berilmu, menjadi tahu akan kudrahnya Allah dan ilmunya Allah, kekuasaan Allah dan pengetahuannya Allah. Wa kafa bihadil ayati dalilan, maka cukuplah dengan ayat ini menjadi petunjuk ala syarafil ilmi, atas kemuliaan ilmu, la siyama, lebih-lebih ilmu tauhid, ilmu tauhid. Wal ayatu tsaniyatu, adapun ayat yang kedua, qauluhu jalla min qail, ialah firman-Nya Allah jalla min qail, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Wa ma khalaqtu, dan aku tidak menciptakan al-jinna, terhadap jin, wal insa, dan terhadap manusia, illa liya'budu, agar apa? Mereka semua menyembah, beribadah ni kepadaku. Ini penciptaan jin dan manusia, faktornya, tujuannya adalah untuk agar beribadah, menghambakan diri di bawah kekuasaan Allah. Ini dua dalilnya. Wa kafa bihadil ayati dalilan, maka cukuplah dengan ayat ini menjadi petunjuk, dalil ala sarfil ibadati, atas proses pelaksanaan ibadah, waluzumil iqbali, dan wajibnya menghadap, alaiha, atas ibadah. Jadi fa'azim, maka muliakanlah bi amroini, muliakanlah dua perkara ini, yaitu perkara ilmu dan ibadah. Huma, keduanya ini, al maqsuduh, ialah tujuan, min khalqid daraini, dari diciptakannya dunia dan akhirat. Ilmu dan ibadah adalah tujuan, al-maqsud min khalqid daraini, diciptakannya dunia dan akhirat. Maka fahaqqah, maka wajib bil abdi, bagi seorang hamba, alla yashtawilah, tidak menyibukkan dirinya, illa bihima, kecuali dengan urusan ilmu dan ibadah. Walayat abah, dan wajib bagi seorang hamba tidak melelahkan dirinya, illa lahuma, kecuali untuk urusan ilmu dan ibadah.
wala yanzurah, dan juga seorang hamba wajib tidak melihat sesuatu illa fihima, kecuali yang berhubungan dengan ilmu dan ibadah. Tidak memikirkan, merenungkan sesuatu kecuali yang berhubungan dengan ilmu dan ibadah, wajib hukumnya. Wa'lam, dan ketahuilah, annama siwahuma, sesungguhnya segala sesuatu selain ilmu dan ibadah, minal umuri, dari segala hal, dari segala perkara selain ilmu dan ibadah, batilun, semuanya batil itu. La khaira, tidak ada kebaikan fihi, di dalamnya, kalau tidak ada hubungannya dengan ilmu dan ibadah, tidak ada kebaikannya. Walawun, bahkan merupakan sia-sia. La hasilun lahu, tidak akan ada keberhasilan bagi sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ilmu dan ibadah. Ini penting bagi kita. Jadi kita hidup hanya untuk ilmu dan ibadah, merawat menanggung amanah istri, anak, keluarga, dan umat, itu demi ilmu dan ibadah. Melakukan segala hal, bekerja, berbisnis, bertani, berdagang, ialah demi kepentingan ilmu dan ibadah, agar tidak menjadi aktivitas yang sia-sia, agar menjadi aktivitas yang penuh dengan kebaikan, jauh dari kesia-siaan, dan penuh dengan keberhasilan, keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya, lebih penting mana, lebih prioritas mana antara keduanya, yaitu ilmu dan ibadah? Yang harus diprioritaskan, apakah ilmu, apakah ibadah? Nah, jawabannya kita lanjutkan pada video berikutnya. Tetap masih di kitab Minhajul Abidin, yaitu kitab khutbahnya Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Kita baca kitab ini sampai selesai, sampai khatam insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.